Ya, sebagai pesan penutup dari taklim kita, berhati-hatilah dalam akhir ibadah kita ya. Orang rajin ibadah belum tentu husnul khotimah. Orang banyak maksiat belum tentu suhul khotimah. Nih sedikit ya. Jadi ada orang Bani Israel, 2 anak kembar. Yang abangnya maksiat dulu, yang adanya ibadah terus. Akhirnya karena yang satu ibadah, yang satu maksiat, pisah kamar. Yang abangnya dia ibadah terus di atas, yang adanya dia maksiat terus di bawah. Suatu saat iblis datang ke orang yang ahli ibadah. Lu masih muda, umur lu masih jauh, langkah lu masih banyak. Sayang kalau ibadah lu terus, lu maksiat dah. Biar lu tahu enaknya maksiat itu bagaimana. Abang yang rajin ibadah, niat doang dalam hati. Ya, gue pengen ngerasain masih. Adanya yang di bawah, karena keseringan maksiat lama-lama bosen, datang hidayah. Aduh, gua kalau begini terus hidup gua rusak. Gua niat mau belajar sama abang gua ibadah. Abangnya turun dia rajin ibadah, dia niat maksiat, pengen belajar masih. Adanya mau naik ke abangnya, niat ibadah, dia jadi orang baik. Padahal belum sempat tuh ketemu di tengah jalan, tabrakan, gelinting dua-duanya, mati. Abangnya terakhir padahal rajin ibadah, jadi suhul khotimah, habis tuh amal ibadahnya. Niat merusak amal kebajikan. Dia nggak pernah ibadah, nyekek botol mulu, berzina macam-macam. Dia niat, sadar, belum ngapa-ngapain, mati. Malah husnul. Ingat, orang lihat akhirnya. Makanya saya sering tuh baca, Allahumma hdim lana bihusnil khotimah wala tahdim alaina bisu'il. Ditutup dengan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Karena kita tidak pernah tahu akhir kita, apakah kita tetap duduk di majelis taklim atau kita duduk di diskotik. Ini terakhirnya, akhirnya yang penting. Makanya kita sering berdoa, Allahumma ij'alhu istiqomatan fil ibadah. Bahkan dalam kitab At-Tazkirat karangan Imam Nawawi Al-Bushairi, itu setelah kita sholat jangan sampai kita tinggal Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan pernah kita tinggal. Bahkan dalam ulama lain Nabi mengajarkan ketika sujud sebelum kita mengucapkan salam, baca doa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah indal maut. Allahumma rizukni taubatan nasuha qabla ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan pernah kita tinggal. Jangan kita merasa aman. Kita duduk di majelis taklim, kita merasa orang soleh. Jangan. Yang terpenting dalam hati kita jangan terbesit kita ini udah baik. Hati-hati. Kayak tadi cerita tadi orang Bani Israil. Abang ibadah terus, adanya maksiat terus. Cuma perbedaan pindah. Adanya naik ke atas pengen belajar ibadah, abangnya turun pengen belajar maksiat. Jadi dirubah. Yang tukang maksiat
husnul khotimah. Yang rajin ibadah su'ul, dan termasuk kisah pamannya Nabi, bapaknya Ali. Siapa namanya? Abi Thalib. Ini sering jangan sampai salah nih. Jangan kita mengatakan itu kan. Sebab ketika Nabi doakan sakratul maut ada di tenggorokan, Allah islamkan oleh malaikat. Allah islamkan oleh, kenapa? Karena Abu Thalib senantiasa mendukung Nabi. Walaupun dalam Al-Quran itu innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, engkau tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai kecuali Allah yang menghendaki petunjuk tersebut. Nah, karena Allah punya sifat di luar sifat manusia, Allah islamkan. Ketika menjelang tanggal, nah ketika Allah islamkan, maka terhitung dia nol. Berarti kemaksiatannya, kekufurannya dihapus. Maksudnya kita berhati-hatilah. Ketika kita duduk di majelis taklim, jangan kita merasa aman. Ya, ada nama wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.